Beragama khususnya di Provinsi Banten menjadi dua provokator untuk mengganggu atau merusak tatanan pasar satu tidak mulai dari satu. Kenapa apa menjadi agama tidak segan-segan pada pegawainya, pada anak buahnya yang harus nasional dan ingin mengotak-atik komitmen kebangsaan yang sudah dibangun oleh dahulu yang kita. Dan itu sudah banyak yang diproses, dan itu sudah banyak yang diupdate, dan itu sudah banyak yang diinvestigasi oleh sekali. Inilah makna moto Ikhlas Perama. Dengan iman yang teguh dan hati yang suci, serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan yang kita pegang hidup dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ini moto Ikhlas. Jadikanlah kita ini semua mengabdi kepada bangsa dan negara ini sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang moderat kepada yang gampang sebenarnya, tapi tidak mudah kalau tidak ada keyakinan dari dalam hati dan pikiran kita. Orang yang moderat itu, Bapak Ibu sekalian, memang banyak tantangan. Tapi kalau kita sudah selesai pada diri kita sendiri, semuanya akan selesai. Tidak ada yang berat bagi kita. Makanya ada penguatan moderasi beragama. Bapak dan Ibu juga harus ada tampil depan, Bapak Ibu sekalian. Jangan aduh katanya, ini moderasi beragama ditujukannya hanya pada umat Islam saja itu dan ini ada terpengaruh. Aduh, ini moderasi beragama katanya. Kenapa agama Islam saja? Jangan ikut-ikut Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak tahu makna yang terkandung dari penguatan moderasi beragama menjadikan program prioritasnya Pak Menteri Agama. Dan ini bukan hanya kebijakan Kementerian Agama, walaupun kemudian dari Kementerian Agama dan Kementerian Agama, tapi ini sudah dijadikan pembuatan moderasi beragama secara nasional. Semua institusi itu harus memberikan penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama, Bapak Ibu sekalian, di dalam nilai-nilai SDM yang ada di peragama kita ini, kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang makna dari moto Ikhlas Beramal tadi, yang ada di pertuangan dalam KMA yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasikan, tapi moderasi beragama itu adalah cara, sikap, pandang kita, tingkah laku kita dalam mengejawantahkan, mengimplementasikan esensi ajaran agamanya masing-masing dalam menjaga martabat kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan tolong menolong, saling gotong royong dan seterusnya. Kenapa? Karena esensi ajaran agama itulah yang selalu menebarkan kebaikan, bukan kebencian, apalagi saling fitnah, apalagi menebar hoax dan saling mengadu domba. Bukan itu. Esensi ajaran agama adalah menebarkan kebaikan, kalau menolong, gotong royong, keluargaan, saling bantu membantu, itu guys. Jadi penguatan moderasi itu adalah cara pandang kita, sikap kita, tingkah laku kita dalam menjawantahkan, melaksanakan, mengimplementasikan esensi ajaran agama. Ini nggak perlu sekali. Jadi kalau menolong, mau membantu, tidak lagi lihat, kamu jatuh ya agamanya apa? Agamanya Islam, mau saya mah Kristen nggak mau lah. Wah mati duluan itu orang. Betul. Agamamu apa? Buddha, oh saya mah Islam, nggak usah lah. Nggak boleh. Kenapa? Karena esensi ajaran agama kita adalah ditebarkan kebaikan sentral menolong. Bukankah Bapak dan Ibu yang lebih tahu, lebih hafal hadis dan dalilnya? Ketika ada di zaman sahabat Rasulullah, kemudian ada yang seorang wanita yang begitu kemudian memberikan seteguk air minum kepada seekor anjing, kemudian dilabeli adalah ini adalah wanita yang nanti akan masuk. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Artinya apa Bapak Ibu? Karena esensi ajaran agama itulah selalu menebarkan kebaikan, bukan kebencian. Esensi ajaran agama itulah menebarkan saling mengasihi, saling tolong menolong, bukan saling menginjak, saling memfitnah. Hanya ini terus ditebarkan Bapak Ibu sekalian. Sampaikan kepada guru-guru kita nanti
Ketika itu menjadikan acuan kita, menjadikan dasar kita, sampaikan juga berikan penguatan moderasi beragama kepada anak-anaknya agar saling rangkul. Dulu enak kita yang sekolahnya ada di sekolah umum, mungkin di SMP atau SMA, berteman dengan yang bukan hanya muslim kan Bu ya, ada yang non muslim juga, adem ayem, yang rambutnya pirang, matanya sipit, asik. Nah, saya nggak dapat aja pacar yang mana sih, saya nggak kenal sama beliau. Iya, begitu sekalian. Adem, tenang. Iya. Kenapa? Karena itulah esensi ajaran agama kita yang saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Keyakinan kita cukup kita pribadi dengan Allah kita. Jangan menghina, mencaci maki agama-agama yang lain. Karena mereka juga sama memiliki keyakinan seperti kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengkafir-kafirkan dia juga bisa mengkafir-kafirkan kita. Kalau dia, ya kita anggap masuk neraka, kita pun menurut mereka masuk neraka. Ini, maka ayolah tebarkan kebaikan, tebarkanlah kedamaian, ketentraman untuk masyarakat kita. Saling merawat menurut menjaga kehormatan mereka. Ini esensi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, revitalisasi pemahaman makna ikhlas beramal ini sebagai nilai dasar, nilai yang melandasi niat yang tulus untuk beramal, bekerja dan berdakwah sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diinspirasi oleh pemikiran yang lurus dan benar, dilaksanakan melalui ikhtiar yang terarah untuk kemaslahatan dan ditujukan dalam rangka pencapaian hasil kerja yang bermuara kepada kemakmuran umat manusia lahir dan batin sebagai wujud berkhidmat kepada bangsa dan negara, organisasi dan umat. Itu Bapak Ibu sekalian. Dulu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, indikator dari penguatan moderasi beragama itu tidak begitu susah sebenarnya. Kita harus selesai Bapak Ibu sekalian. Indikatornya kita sebagai abdi negara itu untuk penguatan moderasi beragama ada 4. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Bapak Ibu sekalian. Komitmen kebangsaan artinya kita harus selesai bahwa ya, negara kesatuan Republik Indonesia itu harus kita pertahankan harga mati. NKRI harga mati. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa kita itu sudah final, tidak boleh diganggu gugat oleh itu sekalian. Itu menurut bahasa dan merawat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kewajiban kita bersama-sama menjaga rukun beragama. Selesai. Jangan ada kotak-atik itu dari ini. Kebijakan, surat keputusan, kemudian ada surat-surat yang terkait dengan peraturan dan regulasi dari pemerintah kita yang ada di pusat, kita laksanakan. Komitmen kebangsaan itu sudah selesai. Jangan ada kepikiran kita sebagai abdi negara yang untuk berpikiran yang aneh-aneh. Pancasila, negara kesatuan Indonesia yang harus kita jaga, kita rawat, kita amalkan ini adalah negara kesepakatan yang dicetuskan oleh para leluhur kita. Beliau-beliau adalah para alim ulama, para kiai, para orang-orang yang paham nasnya, sanadnya, nasabnya, dan segala sesuatu yang terkait dengan akidahnya, dia lebih paham. Negara Indonesia adalah negara kesepakatan. Maka ketika merumuskan Pancasila yang tadinya ada syariat Islam dicoret menjadi sekarang Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama itu adalah kesepakatan bersama. Karena negaranya adalah negara kesepakatan. Karena kita ini berbeda semuanya, tetapi bukan mencari perbedaan, tapi persamaan. Perbedaan adalah takdir Allah. Tapi bagaimana merawat kerukunan umat beragama, bagaimana menjaga kekeluargaan negara kita, ini adalah perintah agama Bapak Ibu sekalian. Kita ini berbeda. Indonesia ini karena ada berbeda. Tidak semuanya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ada agama-agama yang lain. Tidak semuanya yang ada di Indonesia ini adalah umatnya ataupun sukunya suku Jawa saja, tapi ada juga suku-suku yang lain. Maka rawat dan jaga itu. NKRI, harga mati, Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita harus terus rangkul semua stakeholder yang ada. Jadi ini komitmen kebangsaan harus final. Yang kedua itu toleransi Bapak Ibu sekalian. Jelas kita hidup berdampingan, berbangsa, bersuku-suku, beragama yang berbeda.
Kita harus menjaga toleransi ini semua, baik suku, adat, istiadat, agama, dan keyakinan masing-masing. Kita harus toleransi. Kita harus saling menjaga dan memberikan penguatan bersama-sama bahwa kita itu adalah satu keluarga yaitu Indonesia. Kita hargai semua perbedaan ini. Ini adalah sebagai kekuatan bangsa kita dalam membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Yang ketiga, anti kekerasan, Bapak Ibu sekalian. Tolak kekerasan. Jadi Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Kalau ada share video ya di medsos, langsung aja jebret bahasa lama jebret aja, waduh, takbir jebret aja, waduh. Oh, iya. Hati-hati, tim cyber sedang mengintai Anda. Iya. Dan ada beberapa yang sudah kebaca, langsung kita panggil, langsung kita ingatkan ampun-ampunan dia. Ya, hari ini untuk menjadi pegawai negeri begitu susahnya. Bapak dan Ibu karena gara-gara ikut-ikutan terpancing, terprovokasi, diajak, ya intoleran, diajak kekerasan. Bapak Ibu ikut, dan hanya menyebarkan saja selesai. Alhamdulillah jangan sampai. Bila perlu tuh hapus, jangan di-share. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengisi, isilah medsos yang menunjukkan. Oh udah, ayo kita sebagai keluarga besar beragama atau sebagai anak bangsa, ayolah kita rawat terus persatuan dan kesatuan. Jangan memprovokasi, jangan menebarkan kekerasan satu sama lain. Ingat, Bapak dan Ibu sekalian dari Cilegon, mana dari Cilegon? Cilegon ada, alhamdulillah wajahnya tenang semua. Tidak terprovokasi oleh gereja-gereja, tidak. Adem kayaknya. Ya. Jangan gampang mempercatkan Bapak Ibu sekalian Cilegon. Ya, adem puasa dulu. Sebab apa? Di luar sana ada yang ingin memelintir, ingin mengadu domba kita untuk supaya pecah. Jangan, ya stop. Jangan ikut-ikutan membuat meme ataupun postingan ataupun membuat chat-chat. Selesai, sudah sedang ditangani oleh pemerintah. Ya, untuk sejuk dan damai. Tidak ada yang berbentrokan kok. Semua toleran kok. Banten ini sejarah mencatat bahwa ini adalah provinsi daerah yang sangat rukun, damai dan tentram, dan sangat menjaga toleransi. Mohon maaf ya. Dan hari ini kita diapresiasi juga indeks kerukunan umat beragama kita naik Bapak Ibu sekalian. Ini kerja keras Bapak Ibu sekalian. Dulu masih 66, sekarang mulai ada 2 poin naik 68. Ini luar biasa. Kita nggak mau dong, ya leluhur kita, para kanjeng, para sultan yang membangun peradaban di Banten ini yang begitu damai, rukun, intoleran, tidak toleran. Dan nggak mau loh. Sultan Banten dengan Majin, Banten lamanya sebelahnya Biharo, rukun adem. Itu kira-kira. Bukan apa-apa, taruhan dan ambil itu soalnya. Enak aja. Makanya saya bilang stop, jangan membuat statement di Cilegon. Ya. Dan jangan mau terprovokasi, jangan mau diadu domba, jangan mau terpancing itu dengan pola-pola mereka yang tidak suka itu dengan kerukunan beragama di Banten. Banten itu rukun damai. Rukun, Pak. Aula saya, aula kita semua, aula Kandil, itu saya sampaikan ini adalah aula rakyat. Tidak harus umat Islam saja memanfaatkan aula yang ada di Kandil. Semua agama silakan pakai. Alhamdulillah kemarin, terima kasih Sanjang Widi memberkati Bapak Kandil. Kenapa? Baru kali ini warna Kandil dipakai oleh umat Hindu. Terima kasih Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Apa itu Bapak Pendeta? Terima kasih. Baru kali ini asosiasi pendeta seluruh Indonesia yang ada provinsi Banten memanfaatkan aula ini. Ya belum lagi yang lain-lain, umat Islamnya banyak tentunya kan. Nah iya, itu bukan hanya umat Islam saja. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jangan salah dong, kan gitu kan? Para pendeta, ya. Kementerian Agama itu adalah milik semua umat beragama. Kementerian Agama itu milik semua ormas, bukan hanya Islam saja, semua ormas. Kita rangkul, kita dukung, kita support bersama-sama untuk menjaga perkumpulan beragama. Boras bah, habis beras beragama. Wah, lu diambilnya milenial ini. Tapi moderat gitu kan. Jadi itu Bapak sekalian. Ya, kemudian agama milik semua umat beragama. Nah, kita beragama kan bukan beragama Islam.
Kementerian Agama ini. Itu loh. Artinya bukan Islam saja. Pak Kanwil, itu ada anak buahnya Pak Kanwil tidak sholat Jumat, tidak puasa. Emang benar. Jangan tahu pula di medsos kau berkaibaran kemana-mana kok. Orang agama, di agama, tahu nilai-nilai agama, tahu isi agama, tapi kok hari Jumat tidak sholat Jumat. Ya nggak apa-apa, jangan dimarahin. Orang di agama Kristen kok. Orang dia Hindu dan Buddha kok. Ngapain kita? Itulah Pak, enak kalau Pak. Kita sudah bersama dan rukun. Bebas Pak, tidak ada halangan Pak. Kita semua satu saudara. Kalau yakin masing-masing. Nggak mungkin saya ketemu sama kalian yang saling semua 1000 saling kemudian saya ikut tidak mungkin. Saya Islam, saya Muslim. Lakum dinukum kuliah selesai itu. Gitu Pak. Kementerian Agama milik semua umat beragama, milik semua ormas, milik semua pak, rangkul semua. Harus teduh, harus support. Karena apa? Karena Kementerian Agama sebagai payung teduhnya umat beragama. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya tadi menolak kekerasan. Yang keempat adalah menjaga kearifan lokal. Jadi kalau sudah menjaga kearifan lokal, artinya Bapak Ibu sekalian, yang suka tahlil hargai, jangan kau bilang bid'ah. Ya, yang pakai kunut, mangga. Yang tidak pakai kunut, monggo. Yang tahlilnya lurus, jus. Ada yang muter-muter sudah, jangan kau. Ini dipermasalahkan. Lagi itu biasa, tapi jangan dipersoalkan. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ini baru segitu aja udah kafir lah, bid'ah lah. Maulid Nabi nggak ada di zaman Nabi itu. Maulid Nabi nggak usah lagi lah begitu kan. Ya Bapak Ibu sekalian, bukankah Islam juga hadir di Indonesia ini dengan menjaga kearifan lokal Bu? Para perang, para sultan, para raja, para aulia Allah, wali-wali Allah melalui wali Songo dengan menghargai ada Sunan Bonang, Sunan Muria, semuanya menjaga kearifan lokal. Jangan dikit-dikit haram bid'ah tadi. Itu bukan keyakinan, harus dibedakan mana keyakinan, mana tradisi. Apakah kita pakai jubah itu kemudian Islam kita dianggap Islam yang paling kafah? Kemudian kiai-kiai kita yang pakai kain sarung kemudian dianggapnya itu adalah bid'ah karena itu pakaian orang Hindu. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Apakah Islam kita hanya dilihat dari seberapa lebarnya jilbab kita? Halo Bapak dan Ibu yang tahu hadis dan dalilnya, sampaikan kepada masyarakat. Jangan ini menjadikan dengan provokasi kemudian memecah belah. Jangan kalian bisik-bisik satu sama lain golongannya saja untuk menduga. Tebarkan kebaikan kedamaian itu. Hayo, oke dia pakai sarung, oke dia pakai jilbab, oke yang pakai jubah, sama umat Islam. Kenapa? Karena Islam hadir di dunia ini apa Bapak Ibu sekalian? Bukan Islam yang hanya rahmatan lil muslimin saja, bukan hanya Islam rahmatan lil mukminin saja, tapi Islam hadir adalah sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau sudah pakai ain ya, alamin gitu loh ya. Ngalamin. Iya, berarti tidak pernah semua agama darurat. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah ini indikator 4 poin ini, 4 item ini Bapak Ibu sudah pegang, insya Allah Bapak dan Ibu sebagai pengawas-pengawas, abdi negara, keluarga agama yang sudah moderat. Jangan ke kanan, jangan ke kiri Bapak. Ya, jangan kebanget-bangetan lah, kita wasat ya yang tengah-tengah. Kan yang tengah-tengah kan Pak? Ya yang sudah malam Jumatan tentunya. Ya itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya tahu ya karena jamnya juga sudah habis ini ya. Yang jelas nilai budaya kerja Bapak Ibu juga sudah paham ya, ada integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Ya ini yang harus kita terus gaungkan dan kita implementasikan
tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah tugas kita, lingkungan kita, ya, sebagai kita ASN PNS jajaran beragama Republik Indonesia. Selamat dan sukses Bapak Ibu sekalian. Amin. Maaf saya penyampaiannya begitu semangat. Kenapa? Karena lihat Bapak dan Ibu juga semangat, umurnya masih di bawah 25 tahun semua. Jadi saya bawa-bawa gitu. Karena ini keteladanan sebagai nilai 5 nilai budaya kerja, salah satunya keteladanan gitu loh. Iya. Umur berapa Pak? 25. Umur 25 kan? Gak mau dibilang kebalikannya gitu kan. Jadi alhamdulillah saya senang, makanya saya semangat menyampaikan ini. Ya walaupun sarapannya cuma nasi uduk tadi pagi kan gitu kan. Padahal di sini enak semua nih sarapannya kan. Perbaikan gigi.